Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hoirunisa, NIM 203830220024, absen 13, kelas PBSC. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang masalah al-mursalah dan contohnya dalam kehidupan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fiqh. Berikut penjelasannya. Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan arti maslahah tersendiri memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Perpaduan dua arti kata tersebut menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Sedangkan pengertian menurut para ulama diantaranya adalah yang pertama, menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah memelihara tujuan syarak dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk. Yang kedua, menurut Imam Ar-Razi, maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Yang ketiga, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya, macam-macam maslahah mursalah yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat maslahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, penetapan hukum terhadap maslahah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat. Maslahah itu bisa bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan tetapi bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang kedua, masalah itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia. Kedudukan masalah mursalah sebagai sumber hukum mengenai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama yang disertai dengan alasannya tersendiri. Dan ada pula Imam Malik memperbolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun, menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada masalah tersebut apabila sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syarak. Tentunya mereka mempunyai alasan tersendiri pula. Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah atau keterangan, dalil, argumentasi, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berikut adalah beberapa contoh maslahah mursalah. Yang pertama, tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjemaah di masjid, menutup masjid untuk sementara dan sholat menggunakan masker. Yang kedua, pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahah untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. Dan yang ketiga, apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak, sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan terhadap mereka tercukupi. Yang keempat, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun sahabat di masa Abu Bakar menulis dalam mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Demikian penjelasan materi maslahat dari saya beserta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.